Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Mutiara. Saya mahasiswa dari Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Araniri. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Berikut kita tampilkan pembahasannya. Baiklah, untuk pertama kita akan menjelaskan dahulu apa itu elastisitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, elastisitas adalah suatu yang mudah berubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk semula atau bentuk asal. Nah, sedangkan elastisitas menurut ilmu ekonomi adalah konsep dalam mengukur respon atau tanggapan dari variabel tertentu ketika variabel lainnya berubah. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga dari suatu barang. Dalam hal ini, elastisitas dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, elastisitas permintaan, dan yang kedua, elastisitas penawaran. Dan sekarang kita akan membahas atau menjabarkan dahulu tentang elastisitas permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang tersebut. Pada umumnya, jika harga barang turun, maka permintaan untuk barang tersebut akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Jadi, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang itu dibeli. Terdapat 3 macam konsep elastisitas permintaan. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, kemudian kedua, elastisitas silang, dan yang ketiga, elastisitas pendapatan. Yang satu, elastisitas harga permintaan. Yang dimaksud dengan elastisitas harga permintaan adalah derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang tersebut, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pada harga di pasar. Sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga barang naik, maka kuantitas atau jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan turun, begitu juga sebaliknya. Koefisien elastisitas harga permintaan kita lambangkan dengan EH. Maka secara sistematis, elastisitas harga permintaan dapat ditulis dengan EH sama dengan persentase delta Q per persentase delta P dikali P per Q, di mana EH itu merupakan elastisitas harga permintaan, Q jumlah barang yang diminta, P harga barang tersebut, dan delta merupakan perubahan atau selisih. Di dalam elastisitas harga permintaan, kita mengenal ada istilah angka elastisitas. Angka elastisitas adalah suatu bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel tak bebas akan berubah sebagai reaksi atas variabel yang lain berubah sebesar 1%. Angka elastisitas kita bedakan menjadi 5. Nah, apa saja? Yang pertama kita sebut dengan inelastis. Itu EP lebih kecil daripada 1. Bila harga mengalami perubahan sebesar 1%, itu akan memberi pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta itu lebih kecil dari 1%, maka barang tersebut disebut dengan inelastis. Yang kedua, elastis. Bila harga mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan memberi pengaruh kepada barang yang diminta lebih besar dari 1%. Nah, ingat, apabila harga mengalami perubahan sebesar 1%, maka akan memberi pengaruh terhadap barang yang diminta atau ditawarkan itu lebih besar dari 1%, maka barang tersebut disebut elastis. Nah, yang ketiga, unitary. Itu bila harga mengalami penurunan sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan juga akan menurun senilai 1%.
itu disebut barang unitary. Kemudian yang keempat, inelastis sempurna. Apa yang dimaksud dengan inelastis sempurna? Itu dimana ketika permintaan atau penawaran tidak tanggap terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, berapapun harganya, permintaan atau penawaran terhadap barang yang diminta akan tetap sama. Dan yang terakhir, elastisitas sempurna. Konsumen atau produsen dapat mempunyai kemampuan untuk membeli atau memproduksi berapapun jumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu. Itu akan disebut dengan elastisitas sempurna. Menurut para ahli ekonomi, elastisitas harga permintaan suatu barang bisa dikatakan elastis jika konsumen merespon perubahan harga barang tersebut dengan berubahnya jumlah permintaan barang yang besar. Sedangkan perubahan jumlah permintaan barang yang sedikit atau sama sekali tidak berubah terhadap perubahan harga barang tersebut, maka dikatakan inelastis atau kurang elastis. Kemudian yang kedua ada elastisitas silang. Elastisitas silang adalah persentase perubahan permintaan dari barang X dibagi dengan persentase perubahan harga dari barang Y. Apabila kedua hubungan variabel X dan Y sebagai substitusi, maka tandanya positif, sedangkan apabila komplementer, maka tandanya negatif. Bentuk umum dari elastisitas silang itu EC sama dengan persentase delta QX per persentase delta PY dikali dengan PY per QY. Elastisitas silang ini dapat menunjukkan hubungan dua macam barang yang sifatnya pertama substitusi dengan EC lebih besar dari 0, kemudian komplementer dengan EC lebih kecil dari 0, dan yang terakhir barang yang tidak saling berhubungan. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Kecenderungan perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat itu disebut dengan elastisitas pendapatan. Secara matematis, dapat kita tulis dengan EI sama dengan delta QDX per delta QX dibagi dengan delta I per I. Atau bisa juga delta QDX per delta I dikali I per QX. Kemudian, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, adanya barang substitusi atau barang pengganti. Yang kedua, persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Dan yang ketiga, jangka waktu analisis atau pengetahuan konsumen. Dan yang keempat, tersedianya sarana kredit. Nah, itu sedikit ulasan tentang elastisitas permintaan. Kemudian sekarang kita akan memasuki tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah kecenderungan perubahan jumlah yang ditawarkan produsen yang disebabkan oleh perubahan harga barang. Secara sistematis, elastisitas permintaan itu dapat ditulis dengan yang seperti di slide, di mana saya akan menjelaskan saja simbol-simbolnya. Yang pertama Q. Q merupakan jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan P merupakan harga barang. Delta S itu merupakan delta atau perubahan atau selisih. Kemudian jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, tidak elastis sempurna. Kedua, elastis sempurna. Ketiga, elastisitas tunggal atau unitary elasticity. Dan yang keempat, tidak elastis. Yang kelima, elastis. Nah, di sini kita bisa lihat jenis-jenis elastisitas penawaran yang dibuat dalam bentuk kurva. Jadi kita bisa lihat bahwa kurva setiap jenis-jenis elastisitas penawaran itu berbeda-beda. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Itu yang pertama, tingkat substitubilitas dengan produk lain. Yang kedua, perubahan harga input. Kemudian pertumbuhan modal perusahaan, kebijakan pemerintah pada perekonomian, persaingan, pertumbuhan pangsa pasar potensial. Nah, di sini juga
telah selesai kita menjelaskan sedikit tentang konsep elastisitas penawaran. Kemudian kita akan membahas faktor-faktor yang menentukan elastisitas. Nah, apa saja? Yang pertama, tingkat substitusi. Maksudnya, makin sulit mencari substitusi suatu barang, maka permintaan makin inelastis. Seperti beras itu termasuk inelastis, garam itu inelastis sempurna. Nah, karena sejauh ini tidak ada yang bisa menggantikan posisi garam. Gitu. Sedangkan beras kenapa termasuk inelastis? Karena beras masih bisa diganti dengan beberapa contoh makanan pokok lain. Kemudian yang kedua, jumlah pemakai. Semakin banyak pemakai suatu barang, maka makin inelastis. Beras, makanan pokok orang Indonesia. Nah, sehingga beras disebut inelastis. Ketiga, proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Makin besar proporsinya, maka makin elastis. Dan yang terakhir, jangka waktu. Tergantung barangnya, durable atau non-durable. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan tentang konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.